Fabrizio Romano, Real Madrid prioritaskan dua posisi untuk diperkuat di bursa transfer. Real Madrid terus mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat skuadnya untuk bersaing di level tertinggi. Setelah berhasil mendatangkan Kylian Mbappe dan Endrick musim panas lalu, klub kini mengidentifikasi dua posisi penting yang perlu diperkuat dalam waktu dekat. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, raksasa ibu kota Spanyol itu berfokus pada posisi bek tengah dan bek kanan sebagai prioritas utama dalam perencanaan transfer mereka. Langkah ini dilakukan setelah melihat kondisi pertahanan yang mengalami masalah setelah beberapa pemain kunci mengalami cedera. Real Madrid saat ini hanya memiliki Eder Militao dan Antonio Rudiger yang fit di posisi bek tengah, sementara opsi lainnya terbatas. Berapa persen peluang Trent Alexander-Arnold gabung Real Madrid? Trent Alexander-Arnold sangat santer dikaitkan dengan Real Madrid. Mantan gelandang Liverpool Don Hutchison menaksir peluang Alexander-Arnold untuk bergabung dengan Los Blancos sebesar 60%. Alexander-Arnold merupakan salah satu pilar penting di skuad Liverpool. Namun, masa depannya sekarang menjadi tanda tanya besar. Kontrak Alexander-Arnold di Anfield tersisa sampai 2025 saja. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari sang pemain akan segera memperpanjang kontraknya di klub. Menurut laporan, Real Madrid ingin merekrut Alexander-Arnold. Los Blancos bisa mendapatkan sang pemain secara gratis pada musim panas tahun depan. Hutchison berbicara tentang masa depan Alexander-Arnold di Liverpool. Ia menaksir peluang sang pemain pindah ke Santiago Bernabeu sebesar 60%. Berapa persen peluang Trent Alexander-Arnold pindah ke Real Madrid? Tanya Hutchison di ESPN. Sekarang Carvajal mengalami cedera ACL, peluangnya mungkin meningkat. Jika gratis, peluangnya mungkin besar, tapi saya berani bilang 60%. Al Hilal siapkan dana fantastis untuk Vinicius Junior. Raksasa Liga Pro Saudi Al Hilal belum menyerah dalam upaya memburu bintang Real Madrid. Vinicius Junior, klub kaya raya ini masih mendambakan sosok pemain Brasil tersebut dan berencana melancarkan operasi transfer spektakuler pada musim panas mendatang. Si sayap lincah berusia 24 tahun itu kembali memukau publik sepak bola dengan performanya yang gemilang bersama Los Blancos di musim 2024-2025. Dalam 12 penampilan di berbagai ajang, Vinicius telah menyumbang 4 gol dan 7 assist, membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci skuad Carlo Ancelotti. Meski masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni tahun 2027, masa depan Vinicius kini menjadi buah bibir. Klub-klub tajir dari Liga Pro Saudi dikabarkan siap mengobrak-abrik pasar transfer demi mendapatkan tanda tangan sang bintang. Menurut laporan Marca, Al Hilal tak segan-segan merogoh kocek dalam-dalam demi mewujudkan mimpi mereka. Klub berjuluk Al Zaim itu kabarnya siap menggelontorkan dana fantastis sebesar 167,5 juta pound sterling untuk memboyongnya pada tahun 2025. Yang mengejutkan, Real Madrid dilaporkan bersedia mempertimbangkan tawaran tersebut. Sumber yang sama mengungkapkan bahwa ada pergerakan terkait Vinicius selama bursa transfer terakhir. Diprediksi, minat dari Arab Saudi akan kembali menguat tahun depan. Menariknya, sang penyerang bertalenta mungkin saja terbuka untuk tantangan baru di luar Eropa. Perjalanan Vinicius bersama Real Madrid merupakan kisah transformasi yang menakjubkan. Sejak mendarat di ibu kota Spanyol dari Flamengo pada 2018, dia telah menjelma menjadi salah satu permata termahal di mahkota Los Blancos. Real Madrid setuju kontrak 5 tahun Alphonso Davies hingga 2030. Real Madrid setujui kontrak 5 tahun hingga 2030 dengan Alphonso Davies, pemain bertahan Bayern Munchen yang menjadi incaran utama mereka. Davies memang sudah lama menjadi incaran Madrid. Pemain internasional Kanada itu dinilai pas untuk menjadi solusi klub dalam atasi masalah di posisi bek kiri mereka. Davies pun dikaitkan dengan transfer ke Bernabeu pada musim panas lalu. Tapi situasi kontrak pemain tersebut, ditambah besarnya kepercayaan Carlo Ancelotti pada Ferland Mendy, membuat Los Blancos memilih untuk menunggu. Kini, dengan Davies yang belum teken kontrak baru di Bayern Munchen, Madrid tampaknya sudah lakukan terobosan baru dalam perburuan transfer bek kiri tersebut.
Menurut Defensa Central, Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Davies terkait kepindahannya ke Bernabeu pada musim panas mendatang. Bintang Bayern Munchen itu telah menerima kesepakatan yang akan berlaku hingga tahun 2030 tersebut, yang dilengkapi dengan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun berikutnya. Ini berarti, Davies sudah tanda tangani kontrak 5 tahun untuk El Real, dan diharapkan gabung klub raksasa Spanyol itu dengan status bebas transfer. Namun, sampai saat ini belum ada yang diresmikan. Pasalnya, Davies hanya boleh tanda tangani perjanjian prakontrak saat bursa transfer musim dingin dibuka pada bulan Januari. Sementara itu, Bayern tak mengharapkan keajaiban apapun terkait masalah ini. Die Roten yakin pemain internasional Kanada tersebut akan bermain untuk tim asuhan Carlo Ancelotti itu musim depan. Walaupun pemain itu sendiri tampaknya tak banyak bicara mengenai masa depannya, kedatangan Davies ke Bernabeu dinilai bisa sangat membantu Los Blancos dalam mengisi kembali kualitas dan kedalaman skuad mereka di posisi bek kiri. Real Madrid akan hadapi jadwal berat setelah jeda internasional. Real Madrid mengawali musim ini dengan beragam, saat ini tertinggal 3 poin dari Barcelona di puncak klasemen La Liga. Oleh karena itu, meraih kemenangan beruntun bisa jadi penting karena sang juara bertahan ingin memperkecil ketertinggalan di puncak klasemen. Namun, tugas Real Madrid tidak akan terhambat oleh rangkaian pertandingan mendatang, yang menghadirkan ujian berat bagi pasukan Carlo Ancelotti. Setelah kembali berlatih pada hari Selasa, Los Blancos akan mempersiapkan diri menghadapi jadwal padat yang dapat menentukan musim mereka hingga bulan-bulan terakhir tahun 2024. Pada pertandingan pertama, Madrid akan menghadapi 6 lawan tangguh di La Liga dan Liga Champions sebelum jeda internasional berikutnya pada pertengahan November. Tim akan memulai dengan perjalanan ke Vigo untuk menghadapi Celta pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober. Setelah itu, Madrid akan menjamu Borussia Dortmund, lawan mereka dari final Liga Champions musim lalu. Pertandingan melawan Dortmund akan diikuti oleh El Clasico yang sangat ditunggu-tunggu melawan Barcelona di Santiago Bernabeu, semuanya dalam rentang waktu 1 minggu, intensitasnya tidak menurun dari sana. Setelah Clasico dan pertandingan Eropa, Real Madrid akan bertandang ke Valencia sebelum menjamu AC Milan dan Osasuna. Setiap pertandingan ini akan sangat penting, tidak hanya untuk klasemen Madrid di La Liga tetapi juga dalam upaya mereka untuk meraih posisi 8 besar Liga Champions di Liga. Menjelang jeda internasional berikutnya, kepadatan jadwal pertandingan terus berlanjut, dengan 8 pertandingan yang dijadwalkan sebelum akhir tahun, termasuk final Piala Interkontinental di Qatar pada tanggal 18 Desember. Di Liga Champions, Madrid menghadapi pertandingan tandang yang sulit melawan Liverpool di Anfield dan Atalanta, sementara kampanye La Liga mereka mencakup perjalanan yang menantang ke Girona dan Rayo Vallecano, dengan pertandingan penting yang sudah ditetapkan di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa bulan-bulan mendatang dapat menjadi ujian berat bagi Ancelotti. Apakah pelatih asal Italia itu akan mampu mempertahankan performa kemenangan Real Madrid, meskipun sumber dayanya terbatas, masih harus dilihat.